Pernah diminta memberi waktu kamu sendiri sedang kekurangan? Waktu yang tidak ada, tenaga yang sudah habis, perhatian yang sudah terkuras, dan ada orang yang butuh sesuatu darimu. Itu bukan kebetulan, itu justru momen di mana pola Tuhan dan pola dunia paling jelas terlihat bedanya. Dunia punya prinsip yang logis, beri kalau sudah lebih, bantu orang lain kalau kamu sudah aman dulu, ampuni kalau kamu sudah siap. Kelihatannya bijak, tapi ada yang terjadi waktu kita hidup hanya dengan prinsip itu. Kita selalu menunggu waktu yang tepat, yang tidak pernah benar-benar datang. Ada seorang janda di kota Sarfat, masa kelaparan besar. Tidak ada hujan bertahun-tahun. Yang tersisa hanya segenggam tepung dan setetes minyak. Rencananya sederhana, buat roti terakhir untuk dia dan anaknya, lalu tunggu kematian. Di saat itu, Elia datang, dan dia berkata, "Buatkan aku roti kecil dahulu, baru sesudah itu buatkan untuk engkau dan anakmu." Bayangkan permintaan itu, di tengah kelaparan, minta bagian terakhir yang kamu punya. Janda itu bisa menolak. Dia punya alasan yang sangat masuk akal. Tapi dia memberi. Dan dari segenggam tepung dan setetes minyak, tepung itu tidak pernah habis. Minyak itu tidak pernah kering, sampai hujan turun kembali. Perhatikan polanya. Tuhan tidak meminta janda itu memberi setelah situasinya membaik. Dia meminta justru di titik paling kritis. Karena itu bukan soal jumlahnya, itu soal kepercayaannya. Dunia bilang, tunggu sampai cukup dulu, baru beri. Tuhan bilang, beri dari apa yang ada sekarang, dan aku yang pastikan sisanya cukup. Bukan hanya soal tepung dan minyak, atau uang. Waktu yang kamu rasa tidak ada, bisa jadi berkat untuk orang lain. Pengampunan yang kamu rasa belum siap, justru bisa membebaskan dirimu sendiri. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat ini bukan berbicara soal harta. Ini soal kondisi hati dan pikiranmu. Ada orang yang hidupnya selalu terasa kurang, selalu cemas, selalu tidak cukup. Bukan karena dia miskin, tapi karena pikirannya hidup dalam ketakutan dan kelangkaan. Dan ada orang yang hidupnya terasa penuh, bukan karena dia kaya, tapi karena hatinya terbuka. Tangannya tidak menggenggam erat. Janda di Sarfat tidak punya banyak, tapi dia tidak hidup dalam pikiran kelangkaan. Dia hidup dalam kepercayaan. Dan itu yang membuat tepungnya tidak habis. 3 hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Pertama, tanya dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu tahan karena merasa belum cukup? Waktu, perhatian, pengampunan? Kedua, identifikasi satu orang yang butuh sesuatu darimu hari ini, dan beri meski kamu merasa belum siap. Ketiga, percayakan sisanya kepada Tuhan, bukan dengan pasif, tapi dengan iman yang aktif, seperti janda yang tetap pergi dan membuat roti itu. Janda di Sarfat tidak punya banyak, situasinya tidak mendukung, waktunya tidak tepat. Tapi dia memberi, dan Tuhan tidak membiarkan apa yang dia beri jadi sia-sia. Buka tanganmu hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan tangan yang terbuka jadi kosong.